Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Pada video ini saya akan menerjemahkan video dari Syekh Abdul Karim Al-Bukhari yang berjudul At-Tanawu Al-Hurriyah wa Tanawu, yaitu kebebasan dan keberagaman. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai makhluk hidup, makhluk yang bersosial, yang diciptakan dengan kebebasan dan keberagaman. Maksudnya kebebasan di sini adalah kita sebagai manusia bebas untuk berekspresi, mengaplikasikan karunia yang telah Allah miliki. Nah, pada video ini apa yang dimaksud dengan al-hurriyah menurut agama Islam dan juga keberagaman dalam agama Islam. Nah, mungkin antara hurriyah dan at-tanawu itu merupakan dua kalimat yang sulit untuk digabungkan. Karena apa? Karena memang beda. Yang pertama hurriyah itu adalah kebebasan, dan yang kedua adalah at-tanawu, itu adalah keberagaman, namun keduanya saling berhubungan. Nah, maka ketika kita melakukan sesuatu dengan cara beragam, itu kita sudah memasuki fase kebebasan karena bebas melakukan sesuatu. Dan juga ini sudah ditetapkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada seseorang yang pola hidupnya itu privasi atau mandiri atau tanpa bersosialisasi, atau mungkin hidupnya hanya fokus pada kepribadiannya saja, nah itu disebut dengan istilah primitif atau orang yang fokus terhadap dirinya sendiri, dan itu bertolak belakang dengan anjuran yang sudah Allah tetapkan. Dan mungkin untuk kita mengetahui bahwa kita menentang atau sesuai dengan ketetapan Allah, itu ada pada diri kita sendiri. Apakah kita merasakan kebebasan dalam melakukan sesuatu atau mungkin merasa kita itu terbatasi. Nah, itu adalah suatu yang harus kita ketahui, dan yang lebih baik adalah kita melakukan sesuatu dengan kebebasan dan keberagaman, karena lebih banyak yang kita ketahui, yang kita miliki itu lebih baik. Dan kemudian pada video tersebut dikatakan bahwa golongan tirani atau mungkin hampir sama dengan orang yang primitif, dengan hukumnya sendiri, dengan ketetapannya sendiri, yaitu golongan orang-orang yang memang berkehidupan privasi atau lebih fokus ke kepribadiannya sendiri, atau hanya fokus dalam satu apa yang dia pegang. Nah, mungkin itu jauh lebih unggul orang yang bebas dan beragam. Jadi orang tirani itu termasuk orang yang keterbelakangan atau monoton, karena di dalamnya tidak bisa menciptakan inovasi baru, tidak bisa menciptakan hal-hal yang baru. Dan mungkin sesuai dengan hadis Rasul, al-muhafadatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Yang menciptakan yang baru itu adalah jauh lebih baik. Ya, mungkin minimal kita kita meniru, dan lebih baik lagi kita berinovasi yang baru. Nah, itu kita ada dalam fase keberagaman dan kebebasan dalam berpikir. Kemudian orang yang tirani atau orang yang primitif, orang yang hanya fokus dalam satu, itu laksana rumah yang di depannya itu terdapat pagar namun tidak bisa dibuka. Karena apa? Karena tidak bebas untuk keluar, tidak bisa keluar rumah. Nah, itu gambaran orang yang tirani atau primitif. Jadi itu ketidakbebasan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Maka dari itu kita bisa merubahnya menjadi orang yang bebas dan beragam. Kemudian keberagaman itu menghasilkan inovasi yang baru. Karena apa? Karena setiap kita menciptakan hal-hal yang baru, kita melalui proses yang di tengah-tengahnya itu, ketika kita berproses itu, kita akan menemukan hal-hal yang baru, pemikiran yang baru. Maka dengan keberagaman itulah kita akan mendapatkan hasil yang baru pula. Kemudian jika disuruh milih manusia antara privasi dengan yang primitif tadi, yang tirani itu, dengan orang yang
berkehidupan tanawu dan hurriyah itu jelas tanawu dan hurriyah itu adalah lebih unggul dan lebih baik ketimbang yang orang yang berprivasi. Karena apa ya? Karena sesuai dengan tadi, setiap kita menciptakan yang baru atau beragam itu menghasilkan inovasi yang baru dan ilmu yang baru untuk kita. Itu dari segi ilmu mungkin bisa diaplikasikan atau dikiaskan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan khususnya mungkin kita sebagai umat Islam. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, barang siapa orang yang berijtihad namun salah, maka dia mendapatkan satu pahala saja. Dan kemudian barang siapa dia yang berijtihad tapi benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Maka dari itu gambaran atau perintah untuk kita ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita itu salah, sesuatu yang baik itu kita sudah mendapatkan pahala dengan adanya kemauan kita untuk berusaha. Apalagi sesuatunya itu benar, maka kita melakukan 2 kali. Jadi kita misalkan kita memperdalam suatu ilmu fisika namun kita gagal, tapi kita sudah berusaha, itu kita udah dapat pahala. Kemudian kita mencari lagi yang lain beragam, dengan diri kita merasakan kebebasan tanpa ada keterikatan di dalam diri yang kita buat. Nah, mungkin itu terus kita memperdalam ilmu yang lain dan kita mampu. Nah, itu adalah suatu contoh yang real dari keberagaman atau dari kebebasan yang timbul dari diri kita sendiri. Nah, kita ilmunya dapat 2 kan, terus pahalanya juga mungkin yang tadi dapat, yang sekarang juga dapat. Nah, kemudian bahasan tentang orang yang primitif atau orang yang keterbelakangan ini dibahas juga pada hadis ini dibahas juga pada orang yang primitif atau orang yang ada di keterbelakangan. Maksudnya keterbelakangan itu dia tidak menciptakan inovasi baru dan juga dia berjalan di tempat dalam suatu kesederhanaan. Nah, maka dari itu Rasulullah menganjurkan kepada orang yang keterbelakangan tersebut untuk ambillah sesuatu yang baru kemudian kembangkan. Nah, ketika kita mengembangkan tersebut, kita akan menemui apa yang belum kita temui, dan dari situlah kita akan terbangun menjadi seorang manusia yang benar-benar manusia yang benar-benar manusia. Nah, kemudian ketika kita sudah menjalani hidup dengan kebebasan, hurriyah dan tanawu, itu kita akan merasakan hasilnya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita dengan bertambahnya wawasan kita, atau kalau misalkan kita kiaskan ke dunia perbisnisan, mungkin peluang bisnis kita semakin banyak. Nah, itu akan terasa hasilnya di kehidupan sehari-hari, dan juga tanpa kita sadari, dengan kita mengetahui banyak hal tersebut akan menaikkan derajat kita, ilmu kita bertambah banyak. Nah, itu akan terasa jika kita sudah melakukan sesuatu atau hidup dengan kebebasan dan keberagaman. Nah, kemudian yang dimaksud keberagaman di sini dan kebebasan di sini adalah menurut keberagaman menurut agama Islam. Yang kayak gimana? Jadi di dalamnya kita itu bebas mencari apa saja yang belum kita punya, apa yang kita dapatkan, yang belum kita dapatkan, kemudian kita mencarinya. Nah, itu suatu kebebasan untuk mendapatkan sesuatu yang beragam, namun tidak lupa atau tidak lepas dari aturan kerangka utama kita, yaitu sebagai umat Islam. Maksudnya ketika kita mempelajari madhab Syafi'iyah, kita tidak lupa akan aturan kerangka awal seperti Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas. Nah, mungkin itu keberagaman pendapat seperti 4 madhab itu juga bisa kita kiaskan ke keberagaman dan kebebasan ini, dan itu mungkin untuk fungsinya itu untuk menambahkan wawasan kita dan keberagaman kita, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menghargainya. Nah, yang dimaksud dengan keberagaman di sini adalah yaitu tidak lupa akan kerangka utama kita, yaitu kita sebagai umat Islam, kita sama-sama mempunyai kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan juga Nabi Muhammad adalah nabi kita. Nah, kemudian rukun iman dan rukun Islam itu masih sama, masih kita percayai
meskipun kita beragam sesama umat muslim, tetapi kita tidak lepas dari kerangka atau alma mater kita sebagai umat Islam. Nah, itu. Jadi keberagaman di sini hanyalah suatu proses atau suatu tindakan agar kita menjadi agar terbangunnya seseorang atau manusia yang benar-benar manusia tanpa lepas dari aturan dari kerangka umat Islam itu sendiri. Nah, kemudian ketika seseorang yang primitif tadi mendengar setelah pembahasan kepada orang yang primitif tadi bahwa orang yang keterbelakangan itu tidak baik ya, karena tidak bisa menciptakan inovasi yang baru. Nah, itu ketika setelah dibahas, maka orang primitif itu berpikir bahwa dia itu ingin berpindah, maksudnya menjadi golongan orang yang sama seperti mereka itu adalah orang yang sudah menjalankan kebebasan dan keberagaman. Nah, tapi ketika gagal, seorang primitif pindah, gagal dulu gitu. Nah, itu tidak masalah, itu wajar, karena memang ketika berpindah dari primitif ke orang yang beragam dalam segala hal itu butuh proses atau butuh adaptasi. Kemudian bagaimana caranya, yaitu dengan adanya sekarang sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang di dalamnya kita belajar keberagaman ilmu, jurusan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu suatu bentuk real atau suatu bukti yang nyata bahwa kita itu tidak cukup dalam satu kefokusan saja gitu. Maksudnya ya lebih banyak itu lebih baik, karena setiap kita mempelajari ilmu itu, satu, kita dapat ilmu, dua, juga kita lebih banyak itu lebih baik, seperti tadi hadis Rasulullah SAW. Nah, kesimpulannya antara Tanawu dan Al-Hurriyah ini memang saling berhubungan. Karena apa? Karena kita jika hanya beragam saja, ketika kita sudah mempunyai sifat beragam, kita bisa misalkan mengelola pemerintahan, terus organisasi dan lain sebagainya. Nah, itu tanpa kebebasan, itu sama-sama saja bersifat mencekik. Karena apa? Karena sudah banyak yang kita keluarkan, inovasi yang kita keluarkan, namun di dalamnya kita tidak merasakan kebebasan. Itu sama saja dengan orang yang primitif tadi atau yang keterbelakangan. Maka dari itu, beragam itu akan hadir atau akan muncul dan akan terrealisasikan jika ada kebebasan di dalamnya. Dan alhamdulillah, mungkin terjemahan video dari Abdul Karim, Syekh Abu Bakar Abdul Karim telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.